Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian hari Jumat tanggal 13 Juni 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dan Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Tetapi kita akan membaca di dalam Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan hari ini adalah belajar taat seumur hidup. Saudara, di dunia pendidikan ada istilah pembelajaran seumur hidup. Artinya, proses belajar yang dilakukan terus-menerus seumur hidup. Hal itu disertai kerelaan dan motivasi diri. Yesus Kristus belajar menjadi taat kepada Bapa. Hal ini ditegaskan penulis setelah penjelasan bahwa Kristus adalah imam besar yang dipilih dan diangkat oleh Allah. Hal ini persis sama seperti pengangkatan imam besar yang terjadi dalam tradisi Perjanjian Lama. Jabatan yang diberikan Allah secara turun-temurun dari suku Lewi. Tugasnya adalah mempersembahkan kurban untuk pengampunan dosa dan melayani umat Allah. Namun, imam besar itu adalah orang yang lemah sehingga harus memberi persembahan kurban penghapus dosa atas dirinya sendiri. Penulis surat Ibrani ingin menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar. Namun ada keunikan yang membedakan dengan imam besar lainnya, yaitu Kristus telah belajar menjadi taat dalam penderitaan yang dialaminya. Kristus telah mengerjakan karya keselamatan dengan sempurna sehingga ia menjadi sumber keselamatan. Keunikan Yesus yang mau taat dalam penderitaannya menguatkan jemaat penerima surat Ibrani. Dengan teladan dari Kristus dan iman yang teguh, mereka belajar taat ketika menghadapi penderitaan. Dengan belajar taat, fokus hidup kepada Allah menjadi terpola, teratur, bahkan menjadi perilaku yang secara spontan keluar dari dalam hati hingga menjadi kebiasaan baik. Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan untuk senantiasa belajar taat atau membiasakan diri dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan ini terwujud dalam tindakan yang terpola dan teratur, dan seharusnya menjadi target dalam kehidupan setiap pengikut Kristus. Saudara, mari kita sadari bahwa proses belajar taat itu adalah proses sepanjang hidup kita dalam mengikuti Yesus yang harus kita tekuni sampai hembusan nafas terakhir. Saudara, prinsipnya adalah mendengar dan melakukan firman Allah. Dengan mematikan keinginan diri sendiri, pola hidup kita akan terbentuk mengikuti kehendak Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sesungguhnya kami bersyukur karena Engkau Allah yang bukan hanya sekedar memerintah umat-Mu untuk taat, tetapi Engkau Yesus Kristus yang adalah Allah, yang adalah Juru Selamat, telah memberikan teladan ketaatan yang sempurna, bahkan rela menghadapi penderitaan untuk taat terhadap rencana kekal Allah. Biarlah ya Tuhan, kami sebagai umat Tuhan terus menyadari bahwa di dalam kami mengikut Engkau, maka kami harus hidup di dalam ketaatan sampai hembusan nafas terakhir, tetap taat melakukan perintah Tuhan. Tuhan memberikan kami firman Tuhan yang terus memperlengkapi, menegur,
bahkan mengarahkan kehidupan kami agar berkenan dan taat kepada Tuhan. Tolong kami Bapa untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.